komunitas BPS, di mana komunitas ini mempunyai ikhtiar untuk mengetaskan buta syirah dari ujung Aceh dan khususnya umumnya nanti ke Indonesia. Baik, ayah bunda yang kami muliakan, seperti pemberitahuan kita kemarin, bahwasannya nanti ada pengevaluasian atau penilaian dari video-video yang ayah bunda telah kirim, yang akan langsung dinilai sama pemateri kita, Ustadz Haji Mubashirullah LCMA. By the way, sudah kenal nggak sama Ustadz pemateri kita? Udah kenal semua, insya Allah. Materinya jawab langsung. Nah, karena sudah diwakili dan alhamdulillah Ustadz sudah hadir, maka langsung kami persilakan kepada pemateri kita, Ustadz tafadhol. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Insyaallah. Ya, alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para peserta dan para panitia yang dirahmati Allah, malam yang berbahagia ini di pertemuan kita yang kedua setelah pekan lalu. Malam ini sesinya adalah evaluasi ya, evaluasi ataupun catatan-catatan yang akan kita sampaikan kepada para peserta yang telah mengirimkan video berkisahnya. Tapi kalau boleh saran ini panitia, kalau memang memungkinkan untuk ditampilkan satu demi satu atau satu dulu nanti baru kita tampilkan yang lain kan, lebih baik sepertinya. Jadi teman-teman yang lain, peserta yang lain juga bisa melihat peserta yang sudah mengirimkan videonya. Kalau memungkinkan. Saran diterima Ustadz. Siap. Nah, jadi satu video nanti kita nonton sama-sama ya. Nanti akan ada catatan dari saya dulu terkait video tersebut. Nah, nanti baru berlanjut kepada video berikutnya. Baik Ustadz. Jadi yang lain yang belum mengirim, yang tidak mengirim, bukan belum mengirim, yang tidak mengirim karena tenggat waktunya ataupun mungkin kesibukan lainnya juga bisa, oh seperti ini video yang dimaksud oleh panitia, ataupun seperti ini seharusnya kita menyampaikan kisah pada anak-anak kita ataupun peserta didik kita. Baik, kita mulai dengan pemutaran video pertama. Ya. Dari Kak Nia. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini Kak Nia mau ajak teman-teman belajar meneladani sifat dermawan. Ada yang tahu dermawan itu apa? Dermawan itu murah hati, mau berbagi. Nah, sifat dermawan ini sudah dicontohkan oleh salah satunya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam beserta keluarganya dan 12 anaknya selama hampir 70 tahun hidup dalam kekayaan yang berlimpah.
Nabi Ayub tidak pernah menimbun harta, apalagi sombong. Semua harta kekayaan yang dimilikinya, ia manfaatkan untuk menolong orang lain, memberi makan fakir miskin, dan terus bersedekah. Setiap harinya, Nabi Ayub selalu beribadah kepada Allah. Penduduk langit, meliputi malaikat, merasa iri dengan keteguhan iman dan kedermawanannya Nabi Ayub alaihi salam. Suatu ketika datang seorang pengemis ke rumahnya Nabi Ayub. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Kata pembantunya. Tolong Tuan, saya belum makan. Saya lapar. Tidak, pergi kamu. Kamu telah berbuat jahat. Tak lama datang Nabi Ayub. Ada apa ini? Mengapa tidak kamu ajak masuk orang ini? Tuan, orang ini pernah berbuat jahat. Penasaran dong Nabi Ayub. Lalu ditanyalah pengemis, apakah benar kamu telah berbuat jahat? Benar Tuan, tapi itu dulu. Saya meminta-minta karena lapar, tidak bisa makan. Apa ya yang dilakukan Nabi Ayub setelah mendengar itu? Ya, Nabi Ayub menolong si pengemis itu. Maukah kamu bekerja di rumahku? Tapi dengan satu syarat. Mau Tuan? Mau. Ya, syaratnya kamu harus menjadi pekerja yang baik. Akhirnya si pengemis pun menepati janjinya. Ia menjadi seorang pekerja yang baik. Masya Allah, teman-teman. Semoga kita bisa belajar meneladani sifat dermawannya Nabi Ayub ya. Dermawan itu tidak melulu soal harta kok. Kalaupun kita belum kaya seperti Nabi Ayub, kita bisa murah hati berbagi dengan tenaga kita dan pikiran kita. Semangat berbuat baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Ya, alhamdulillah. Ya, udah kita saksikan sama-sama. Ini video kiriman dari Kak Nia. Ya. Nah, ini kalau kita lihat dari pemaparan kita pada pekan yang lalu, ada beberapa tahap dalam kita menyampaikan kisah. Ya, yang pertama kemarin kita sudah sampaikan yang paling utama PD, ya, percaya diri. Ya. Kalau masih bergetar-getar, ya, itu berarti perlu latihan dulu untuk menguasai panggungnya. Ya. Setelah percaya diri, hal kedua yang harus kita miliki itu adalah menguasai bahannya. Apa yang akan kita kisahkan, apa yang akan kita ceritakan, maka itu harus kita kuasai benar-benar. Jangan sampai informasinya keliru, ya, informasinya salah. Ya, terlebih lagi kalau itu kisah-kisah yang memang sudah ada dalam Al-Quran, sudah ada dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya intonasi, mimik dan sebagainya. Ya. Yang keempat yang kemarin kita sampaikan itu adalah kalau kata kerja maka dipraktekkan. Dan yang terakhir ya, yang kita sampaikan pada pekan yang lalu itu adalah kalaupun kita melangkah, ya, kalau kita berdiri, kalau tadi posisi Kak Nia kan duduk ya, kalau kita posisinya berdiri, maka kalau kita mau melangkah, maka 4 langkah ke kanan dan 4 langkah ke kiri. Itu paling maksimal 4 langkah. Jangan lebih dari 4 langkah, ya, karena akan susah audiens untuk memperhatikan kita. Kemarin kalau tidak silap saya yang terakhir itu ada latihan ya. Betul Pak Eka ya? Ya. Nah, dari video Kak Nia tadi, yang sudah kita saksikan sama-sama. Nah, ini intonasinya sudah dapat, alhamdulillah.
penguasaan materinya juga sudah oke, ya. Ini karena durasinya memang kita minta sama panitia nggak usah panjang-panjang, biar kita melihat sekelumit saja. Jadi kalau untuk berkisah dalam durasi 5 sampai 10 menit, tadi punya Kak Nia ini sudah mantap nih, sudah bagus. Tinggal dikondisikan beberapa hal. Ya, di antaranya mungkin kalau disampaikan dalam posisi berdiri maka akan lebih baik lagi. Kemudian eh, penekanan dalam hal ketika apa nih pembantunya Nabiullah Ayub alaihissalam ketika menerima pengemis tadi itu kalau mungkin bisa hardikannya lebih keras lagi, jadi akan lebih terasa. Tidak, kamu kan dulu melakukan perbuatan dosa. Jadi kan akan lebih terasa terdengar suara itu mungkin ke Nabi Ayub alaihissalam, maka Nabi Ayub menghampiri, ada apa ini? Nah, kan jadi uh, kisahnya itu kan tambah agak sedikit panjang tanda kutip. Nah, dalam bab terkait hal ini, Al-Quran itu tidak menampilkan kisahnya runut, panjang, ya. Tapi cuplikan-cuplikannya saja. Nah, hal yang bisa kita lakukan adalah kalau memang kita mau mengisahkan hal tersebut, maka harus baca sirah. Nah, jadi kalau kita membaca sirah, nanti berarti akan ada uh, sumber dari Al-Quran, akan ada sumber dari hadis. Yang sisanya mungkin bisa kita korelasikan. Selama yang kita korelasikan tersebut itu tidak keluar dari aturan sunnah dan Al-Quran. Nah, jadi ini sangat penting untuk kita ketika memang mau menambahkan beberapa poin, beberapa hal, itu kita sesuaikan dengan kondisi dan keadaan sekarang, itu jangan sampai keluar dari rel Al-Quran dan juga hadis. Nah, ini juga hal yang penting yang apa namanya yang biasanya itu bumbu-bumbu itu hal-hal tadi tambahan itu bisa ditambahkan oleh para pengkisah selama tidak keluar dari aturannya. Uh, nah tadi kan dermawannya Nabiullah Ayub alaihissalam. Jadi intonasi Kak Nia tadi udah oke, kemudian penguasaan materinya berarti Kak Nia juga menguasai materinya, alhamdulillah. Ya, tinggal tadi beberapa hal penekanan di hal-hal yang perlu tegas, keras katakanlah, biar nanti bisa lebih anak-anak lebih merasakan kisah tersebut. Karena jangankan anak-anak, orang tua pun kalau lihat kita berkisah dengan model seperti tadi, itu akan terdiam juga dia sangat juga. Ya Allah bisa, saya bisa nggak kayak itu? Nah, jadi kalau orang-orang yang kepingin melakukan hal tersebut, jadi ada apa namanya, ada semangat untuk dia melakukan hal yang sama yang sebagaimana kita lakukan, minimal untuk anak-anaknya. Ya, itu tadi. Ini mohon maaf nih panitia, Kak Nia ini dari mana? Karena saya nggak dapat informasinya nih Kak Nia dari mana. Saya bantu Ustadz. Kak Nia Ya, dari Bogor. wow jauh. Bukan Dari Bandung Bogor. ya? Kalau bukan Bandung ya? Bukan. Nah, karena kalau Bandung kan Banda Aceh Ujung ya. Iya, ini dari Bogor Ustadz. Posisi pekerjaan anggota DPR Ustadz, dapur rumah tangga, Masya Allah. sekaligus pengurus di salah satu TPA. Iya, ya, alhamdulillah. Oke, kita lihat ke video berikutnya. Ini 6 video kan kalau saya tidak silap. Iya Ustadz. Ya. Video selanjutnya
Abdullah, putranya Halimah, diam-diam mengikuti mereka. Dia melihat Muhammad yang masih kaget dirangkul, terus dibaringkan. Ya, mengira Muhammad akan disakiti. Abdullah yang tadi mengutip itu segera berlari pulang, meminta tolong kepada kedua orang tuanya. Ternyata kedua sosok itu adalah malaikat. Lalu dia membelah dada Muhammad. Malaikat membelah dada Muhammad, ya kan? Dan mereka mengira Muhammad akan diculik. Jadi Yang berkisah siapa ya? Mutia Ahmad, Ustaz. Oh, Ini Kak Ustaz. Mutia ya? Ya, Ya, Kak Mutia. Aceh. Ya, Kak Mutia tadi ini lebih ke read aloud ya, jadi membacakan buku ya. Ini berarti membacakan apa namanya kisah dari buku Sigma ini pastinya ya. Kemudian disampaikan pada anak-anak ya, dibacakan dengan suara yang keras. Karena kalau suaranya lirih itu baca sendiri ya, makanya disebut read aloud ya, baca dengan keras. Nah, beberapa kelebihannya ya, beberapa kelebihan yang kita dapatkan dari orang-orang yang membacakan read aloud ini, terutama bagusnya untuk anak-anak yang TK PAUD ya. Nah, ini akan lebih nyaman mereka untuk mendengarkan. Tapi kalau yang sudah SD kelas 5, 6 ya, dan seterusnya agak sedikit kurang nyaman mereka karena dibacakan ya. Tapi seperti tadi yang saya sampaikan, ini akan sangat nyaman untuk anak-anak PAUD, TK, kelas 1, kelas 2, ya, atau mungkin bahkan ada yang kelas 3, nah, itu dibacakan kisah-kisah seperti ini, karena kan dia akan monoton. Mereka mendengarkan saja tanpa kita memiliki gerakan. Ya. Punya kelebihan, tapi juga di sisi lain juga punya kekurangan, karena kita nggak bergerak kemana-mana nih. Ya, kita duduk di kursi, menceritakan. Nah, ini di antara tadi yang disampaikan oleh Kak Mutia, yang intonasi sudah dapat, ya, penguasaan materinya juga tentu pasti ada karena kita membaca dari buku, dari referensinya langsung, ya. Jadi paling penting kalau di read aloud berarti beberapa penekanan kalimat, ya, dialog. Nah, ini biasanya yang harus kita explore. Berarti kalau memang kita punya kemampuan dalam mengolah suara, maka akan lebih baik lagi. Mimik intonasi suara kita udah bagus, kemudian tinggal bagaimana kita mengubah suara. Ya, Allah sudah kasih pada kita 7 tingkatan nada di pita suara kita, ya, maka itu dikondisikan. Ya. Tiba-tiba datanglah 2 orang yang kemudian langsung memegang Nabi Muhammad SAW dan mereka membelah dada Nabi Muhammad SAW. Anaknya Halimah, nah, kan bisa kita kondisikan, anaknya Halimah yang melihat kondisi itu berteriak, hal-hal yang mungkin tadi tidak ada di referensi buku kita, kalau itu untuk kita tambahkan untuk menambah daya tarik pada anak-anak, saya rasa bisa saja untuk kita masukkan sebagai tambahan. Ya, catatannya seperti bagaimana tadi di Kak Nia juga, jangan sampai kemudian kita merubah substansi dari referensi yang sudah ada. Ya, nah, jadi kan terkadang kan kalau di kalimat buku kan kita baca kan kita nggak nambah-nambahin nih, ya, udah kita baca aja kan, dialognya mungkin terbatas, ya, tapi
Kemudian kalau kita mampu untuk menambahkan hal tersebut, ya, mungkin akan lebih menarik lagi, apalagi kalau kita bisa mengkondisikannya dengan suara-suara yang mungkin bisa kita ubah. Ya, itu tadi Kak Mutia. Kak Mutia tadi dari mana, Pak Eka? Dari tepatnya Aceh Besar, Ustaz. Aceh Besar. Baik, Aceh Besar ya. Jadi dari Bogor ke Aceh Besar ya. Iya, Ustaz. Ini alhamdulillah Ustaz Baik. peserta ada dari Sumbar. Oh, Masya Allah. Jadi tambah goyang nih saya nih. Saya ini udah selesai, Ustaz. Hostnya dari Medan nih, ya. Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, berikutnya. Untuk video selanjutnya. Aku juga bisa bergerak kalau tombolku dipencet. Aku bisa berjalan seperti Kongkong, kata Gom-Gom bangga sambil menunjuk tombol di perutnya. Mobil mainan menyimak perkataan Gom-Gom baik-baik. Kemudian ia menggelengkan kepala dan berkata, kalau semua yang bisa bergerak kita sebut makhluk hidup, aku termasuk makhluk hidup juga. Aku juga bisa terus bergerak asalkan bateraiku belum habis. Tetapi kau dan aku sama-sama tidak bisa bergerak sendiri, Gom-Gom. Lagi pula, jika kau memang makhluk hidup, kau seharusnya bertambah besar juga. Di taman hiburan ada beruang yang lebih besar. Kelak aku akan menjadi sebesar dirinya, kata Gom-Gom. Tidak, badanmu memang dibuat sebesar sekecil sekarang. Sedangkan beruang besar itu sudah besar sedari awal. Jelas mobil mainan. Ada manusia. Tepat saat itu, angin berembus lewat jendela yang terbuka. Sembari berputar perlahan, kincir angin berbicara kepada Gom-Gom. Yang paling utama bukan menjadi makhluk hidup atau benda mati. Yang penting, kita punya manfaat dan kegunaan masing-masing. Begitu ya. Aku juga bisa bergerak kalau tombolku dipencet. Aku bisa berjalan seperti... Ya, oke. Ini dari Kak. Dari Kak Devi Montes. Kak Devi. Tasik. Aceh Besar juga ya? Iya, Aceh Besar. Iya. Ya, di pekan yang lalu kita udah membahas ada 4 ya. Ada kisah Islam, ada kisah yang diislamisasikan, dan ada kisah yang ketiga lah, poin yang ketiga. Ya, kalau saya nggak silap. Itu kisah-kisah yang kemudian, atau cerita-cerita yang kemudian dia itu fiksi, tapi kemudian dijadikan konten, dijadikan bahan untuk menyampaikan hal-hal yang baik yang selaras dengan ajaran Islam. Nah, tadi sama juga dengan Kak Devi, ini sama dengan Kak Mutia juga dari Aceh Besar tadi. Ini juga di antara contoh read aloud yang sudah kita baca, kita bacakan kisahnya itu dari sumber langsung. Kemudian tambahan tadi Kak Devi ini menarik dalam mengubah suara. Nah, ini tadi yang saya maksud di di sesi yang tadi, sesi Kak Mutia tadi, kalau bisa digubah suaranya jadi beberapa model tadi sebagaimana yang dibacakan oleh Kak Devi tadi. Nah, ini akan lebih menarik lagi. Nah, kan udah terasa tuh ya, nampak Kak Devi tadi ketika menyampaikan kisahnya itu ada 3 atau 4 suara yang digubah. Nah, suara yang sudah Allah berikan pada kita tinggal kita kondisikan. Hai, hai. Tidak.
Tidak, aku. Nah, ini bisa kita kondisikan sendiri dan sebagaimana saya sampaikan pekan yang lalu, ini prosesnya latihan sampai hari ini pun kami masih latihan karena banyak suara juga yang kami belum bisa menirukannya. Tapi sekali lagi yang disampaikan oleh guru kami, Kak Bimo dan juga Kak Ari, yang paling penting itu bukan di bagaimana kita menirukan suara-suara, tidak, ya. Itu bukan hal yang paling penting, tapi bagaimana pesan itu dirasakan manfaatnya oleh anak-anak kita. Jadi kalau mampu untuk mengubah suara itu kan sudah malakah atau kemampuan tersendiri yang Allah berikan pada seseorang. Ya. Sampai hari ini kami untuk helikopter saja, untuk suara helikopter sudah berulang kali latihan, tapi ternyata belum sampai kami mendapatkan suara yang persis bagaimana helikopter. Padahal dari 2015 itu Kak Bimo sudah mengajarkan pada kami bagaimana mengambil suara helikopter tersebut atau mempraktekkan suara helikopter. Tapi ini malakah yang Allah memang berikan, kemampuan yang Allah berikan pada seseorang, mungkin kita nggak diberikan di situ, diberikan di tempat yang lain. Nah, luar biasa Kak Devi, gubahan suaranya tadi ini sudah sangat menarik, tinggal dikondisikan, insya Allah. Oke, berikutnya. Baik, kita selanjutnya masuk ke video selanjutnya. Silakan Ustadz, minum dulu Ustadz. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat semua anak-anak ustazah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabar anak-anak ustazah semua hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Iya, alhamdulillah kita sehat di sini karena masih banyak teman-teman kita yang sakit di sana. Nah, jadi kita harus bersyukur. Baik, hari ini berjumpa lagi dengan Ustazah. Ustazah akan berkisah, melanjutkan kisah Nabiullah Ibrahim. Masih ingat tidak sampai mana cerita kita pertemuan yang lalu? Iya, betul. Sudah sampai di mana Nabiullah Ibrahim datang ke tempat ibadah mereka untuk menghancurkan patung-patung yang ada di sana. Nah, Nabiullah Ibrahim mengambil sebuah kapak dan menghancurkan patung-patung tersebut. Kedebak, kedebak, kedebak. Nah, Nabiullah Ibrahim meninggalkan satu patung yang paling besar dan mengalungkan kapak tersebut di lehernya. Ketika penduduk Babilonia kembali, nah, mereka melihat patung-patung tersebut sudah hancur dan mereka sangat marah. Berita tersebut terdengar oleh Raja Namrud. Nah, kemudian Raja Namrud memanggil Nabiullah Ibrahim. Wahai Ibrahim, siapakah yang menghancurkan patung-patung ini? Maaf Raja, bukan saya yang melakukannya. Patung ini yang melakukannya. Apa yang dikatakan Raja Namrud? Tidak mungkin. Tidak mungkin patung bisa menghancurkan patung-patung yang lain. Karena untuk berbicara saja patung tidak bisa, bagaimana dia bisa bergerak menghancurkan patung-patung yang lain. Nah, kemudian Nabi Ibrahim berkata,
apabila patung-patung ini tidak bisa berbuat apa-apa untuk kalian, Ya. untuk apa kalian sembah? Kemudian Raja Namrud semakin marah dengan Nabi Ibrahim. Apa yang dilakukan Raja Namrud setelah itu? Memanggilkan tentara-tentaranya untuk mengambilkan kayu bakar dan membakar Nabi Ibrahim. Kemudian tentara-tentaranya datang membawa kayu bakar dan mengambil Nabi Ibrahim, membawa kepada kayu bakar tersebut. Nah, tapi Nabi Ibrahim tenang-tenang saja. Kenapa? Karena ada Allah bersamanya. Nah, Nabi Ibrahim terus berdoa di dalam hatinya. Kemudian tentara-tentara Namrud mengambil Nabi Ibrahim, memasukkan ke dalam api sampai kayu bakar tersebut habis. Tapi Nabi Ibrahim tidak terjadi apa-apa, tidak terkena apapun dengan api di kulitnya. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana anak-anak ustazah, takut tidak kalau kita dibakar? Takut. Ustazah aja takut, bagaimana dengan kita semua? Iya, Masya Allah ya. Nah, di sini Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadilah kamu api sebagai pendingin dan penyelamat Ibrahim alaihissalam. Nah, di sini pengikut Raja Namrud banyak yang takjub dengan keadaan tersebut dan mereka mulai mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana anak-anak ustazah? Sudah paham belum dengan cerita yang saya sampaikan? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, ini tadi Kak apa ya? Ada info Kak Eka, Kak apa itu? Dari Bu Yuyun, Ustazah Yuyun. Nah, Kak Yuyun ya, Dari Banda Aceh. Banda Aceh. Ya, kayak guru TPA nih. Ya, ya, yang pertama catatannya tadi Kak Yuyun itu menyambung kisah sebelumnya. Nah, ini salah satu trik dari apa namanya dari kita pengkisah ya. Agar ceritanya itu nggak habis dalam satu sesi atau satu pertemuan, itu bisa kita potong kisahnya. Apalagi di TPA ya, akan lebih mudah untuk memotong kisah tersebut karena sudah bel pulang katakanlah. Ya, jadi biasanya itu di TPA 15 menit akhir, nah, itu kan sesi klasikal kedua ya atau klasikal akhir sebelum pulang. Nah, itu biasanya kan materinya bisa jadi ditampilkan atau disampaikan tentang hafalan mereka yang sudah disampaikan di klasikal pertama, atau bisa juga dengan menampilkan BCM ya, bermain cerita dan menyanyi. Tanda kutip di menyanyi ini dikondisikan, kalau kita mengajari TPA dikondisikan apakah di tempat tersebut boleh menyanyi ataupun tidak. Nah, ini dikondisikan. Nah, trik tadi ya menyambungkan kisah. Nah, ini kisah Nabiullah Ibrahim itu mungkin bisa disampaikan di beberapa versi. Nah, ini kalau mau tentang kisah nabi-nabi itu bisa di apa namanya kalau di Sigma 24 nabi dan rasul ya. 24 nabi dan rasul itu ada kisah-kisah para nabi. Nah, itu mungkin satu halaman atau dua halaman kita bisa tampilkan, kita kuasai bahannya akan lebih mudah sekali untuk kita tampilkan kepada anak-anak kita di TPA maupun di sekolah. Kemudian yang menarik juga tadi dari Kak Yuyun adalah bagaimana beliau kemudian menguasai ayat ya. Nah, ini ayat ini juga sangat penting ya. Bagaimana yang saya sampaikan pekan yang lalu, kalau ada ayat yang memang kita hafalkan terkait kisah yang kita ceritakan, maka akan menambah apa namanya? Menambah pahala tentunya yang pertama.
Yang kedua, itu juga akan menambah kesan ketika kita menyampaikan kisah tersebut. Ya, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan anak-anak ustaz semuanya, anak-anak ustazah semuanya, ya, mengatakan kepada api, karena api juga ternyata adalah makhluk Allah Azza wa Jalla, tentaranya Allah Azza wa Jalla. Nah, itu kalau memang mau ngomongin panjang lagi atau tambahan lagi, itu mungkin bisa dikaitkan dengan apa yang terjadi di Los Angeles beberapa waktu yang lalu misalnya. Jadi terkait api mungkin bisa ditambahkan hal tersebut sehingga bisa mematahkan mematahkan anggapan asumsi dari anak-anak kita bahwasanya Superman, Batman, ya, Kapten Papirika, ya, dan sejenis-jenisnya, ya, itu ternyata nggak ada apa-apanya ketika ada kebakaran di Los Angeles. Ini akan sangat menarik. Nabi Ibrahim itu diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, karena tauhidnya yang luar biasa pada Allah Azza wa Jalla, dan karena beliau salah satu di antara utusan Allah Azza wa Jalla, jadi bisa ditambahkan hal-hal yang demikian. Oke, Kak Yun udah mantap. Tinggal tadi dikondisikan ketika dialog antara raja dengan Nabiullah Ibrahim, tinggal dikondisikan suara raja yang mungkin agak lebih berwibawa lagi atau agak lebih kasar lagi, maka akan semakin dapat dialognya insyaallah. Oke, begitu. Sudah 4 nih alhamdulillah. Tersisa 2 lagi ya, kalau saya tidak silap. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda dan ayah. Ternyata Nabi dan Rasul itu ribuan loh. Banyak kan? Ribuan banyak. Yuk kita baca. Bunda dan ayah. Siapa Nabi dan Rasul Allah Azza wa Jalla itu? Mengimani Nabi dan Rasul Allah Azza wa Jalla termasuk rukun iman. Siapa sebenarnya para Nabi dan Rasul Allah Azza wa Jalla itu? Seluruh Nabi dan Rasul Allah Azza wa Jalla adalah manusia seperti kita semua. Mereka dipilih dan diberikan kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, manusia yang diutus Allah Azza wa Jalla, Nabi dan Rasul adalah manusia yang diutus Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan jumlah Nabi ada 124.000. Banyak 124.000 orang. Sementara itu jumlah Rasul ada 315 orang. Banyak kan? Rasul diutus untuk menyampaikan wahyu. Nabi diutus untuk melanjutkan syariat Rasul sebelumnya. Sebelum. Wahyu adalah perkataan Allah Azza wa Jalla untuk manusia yang disampaikan melalui Nabi dan Rasul. Ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui umat Islam. Nabi dan Rasul dikaruniai kecerdasan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi dan Rasul itu cerdas. Nah, karena cerdasnya, makanya dia dipilih sebagai Nabi dan Rasul. Nah, Kyo, lihat buku agamaku. Enggak. Lihat gak ya? Kok kamu panik gitu? Kamu yang ambil ya? Hehehe. Iya, aku lagi menghafal nama-nama Nabi.
dipinjam ya. Kata kianya. Menghafal nama Nabi dia. Dia menghafal nama Nabi. Alhamdulillah. Sudah. Besok kita lanjutkan Kita lagi lanjutkan besok karena umatnya sudah ngantuk. Alhamdulillah. Ini aja lah. Ini aja lah. Iya. Yang mana lagi? Yang mana lagi? Yang ini. Ini. Alhamdulillah Ustaz. Ini ya, ini akhirnya ada yang ki maksudnya. Alhamdulillah Ustaz. Ada laki-laki Ustaz. Nah, jadi nggak kobong kali kita maksudnya. Iya Ustaz. Oke, ini dengan ke apa tadi? Ini dengan Ayah Optimal dan Umar dari Batu Sangkar. Orang awak kok dah Ustaz. Wah, Masya Allah. Ya, Ayah Optimal. Iya, dan Umar anandanya. Oke. Nah, Baba Umar atau Abi Umar ya. Iya. Nah, yang pertama, komentar pertama terkait video tadi, yang pertama nih sama sebagaimana tadi Kak Mutia dan juga Kak Devi ya, yang read aloud ya. Kemudian yang kedua, catatannya nih menarik tadi karena dua-dua nih suami istri kompaan nih mengisahkan apa namanya bekerja sama untuk mengisahkan untuk Anandanja Umar. Nah, terkadang kan kalau di kita ayahnya saja atau abinya saja atau uminya saja. Nah, tadi udah kerjasamanya mantap, yang ngambil video ya, ayahnya mengisahkan. Kemudian tadi intonasinya ya, karena memang read aloud kita duduk mungkin agak sedikit kewalahan ya untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin lebih bernas. Tapi menariknya tadi Umar bahkan meminta lagi untuk diceritain. Nah, ini juga para peserta yang dirahmati Allah, kalau memang kita sudah kena tanda kutip di anak-anak, itu biasanya anak-anak akan minta lagi untuk dibacakan kisah-kisah yang lainnya, padahal sudah capek juga kita ya dengan berbagai macam aktivitas di luar dan sebagainya. Tapi ya biasanya anak-anak akan memintakan kisah untuk membacakan kisah ya. Ya, itu Kak Optimal dan juga Anandanya Umar ya, ini luar biasa ya, mudah-mudahan terus bisa mengisahkannya untuk Ananda, kemudian mudah-mudahan bisa lebih baik lagi insyaallah di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Amin. Udah habis amin. ya atau masih ada satu lagi? Kalau nggak salah ada 2 lagi Ustaz. Oh, 7 ya? Saya pikir 6. Rencananya memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di mana malam ini kita bertemu lagi dalam channel Berkisah. Hari ini saya ingin membagikan cerita tentang salah satu nabi yang hanya satu-satunya nabi ini mendapatkan mukjizat bisa hidup di dalam perut ikan paus. Nabi apa? Hah? Nabi apa? Iya benar, Masya Allah, Nabi Yunus. Bukan Nabi Yusuf ya, Nabi Yunus. Nabi Yunus ini Nabi Allah yang mukjizat, salah satu mukjizatnya adalah bisa hidup di dalam perut ikan apa? Iya, ikan paus, bukan ikan gobi ya. Nah, dalam riwayat diceritakan perjalanan dakwah Nabi Yunus. Nabi Yunus ini mendakwakan satu kaum di mana kaumnya itu tidak mau mengikuti dakwah yang dibagikan oleh Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, tidak sabar, tidak mengikuti perintah Allah, sehingga dalam perjalanannya keluar dari kampung itu Nabi Yunus
menyeberangi kapal, dan di dalam kapal, saat menyeberangi kapal, apa yang dilakukan? Iya, berzikir. Jadi jangan lupa, tetap semangat, banyak-banyak berzikir. Zikirnya apa? Riwayat Nabi yang di alaihissalam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya perlu diulang 600 kali nih. Kayak kenal orangnya. 600 kali Ustaz di tempat yang ada tikus biar tikusnya lari. Iya, kayak mereka kayaknya. Siap Ustaz. Iya. Berarti alhamdulillah ada dua bapak-bapak lah, jangan kobong kali kita. Udah hostnya laki-laki, ya, kemudian pematerinya laki-laki, nggak ada pula laki-laki. Ya. Itulah Ustaz rencananya, Ya. makanya buat video itu Ustaz. Cuma ternyata hancur kita. Ya, tadi kalimat mukjizat, ya, kata mukjizat mungkin dipaskan lagi. Nah, itu dikondisikan nanti itu memang lidah kita kan atau accent kita, ya, dikondisikan lagi. Kemudian beberapa kata tadi seperti dakwah dibagikan, ya, bukan dibagikan tapi mungkin disampaikan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian kalau bisa disampaikan itu Nabi Yunus tinggal atau menetap di kawasan Ninawa misalnya. Ini juga informasi pada anak-anak, ya. Jadi bisa bertambah referensi ataupun bahan pengetahuan bagi ananda-ananda kita. Ala kulli hal udah mantap, ya. Tinggal sebenarnya Kak Eka ini sudah bisa tampil nih, ya. Cuma karena belum sering tampil, ya. Kalau sudah sering tampil kayaknya tutup Fatih Swim nanti. Jangan Ustaz. Ya, terakhir ya, masih ada yang terakhir. Ada Ustaz, ini yang terakhir ini core ataupun kunci dari segala kunci. Karena iya kuncinya Ustaz, core-nya. Di atas ini menguasai di atas daripada segalanya Ustaz. Jadi kalau suaminya jenderal bintang 1, istrinya bintang 2. Nah, ini dia Ustaz, kita tampilkan. Kalau bahasa orang Medan rosak kita. Rusak kita. Agak diapakan sih Ustaz? Ini memang agak berat, memang harus tampil Ustaz. Karena Insya Allah. Ustaz boleh susun kalimat untuk reviewnya Ustaz. Hai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ini Umi dan adik Rashid. Adik Rashid mau bercerita tentang kisah Raja Fir dengan Nabi Musa alaihi salam. Kawan pasti tahu kan Raja Fir'aun itu siapa? Raja yang zolim. Raja Fir'aun tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan Nabi Musa dan kita semua. Kemudian Raja Fir'aun memerintahkan untuk membinasakan Nabi Musa. Nabi Musa dan para pengikutnya lari menuju Lautan Merah. Di sedangkan Laut Merah mengetahui hal itu, Fir'aun mengejar Nabi Musa, menaiki kuda beserta pasukannya. Hai Musa, kami akan mengejarmu. Lari, lari. Raja Fir'aun ada di belakang mengejar Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa pun mengambil tongkatnya.
Allah memberikan ilham untuk memukul lautan. Lautnya terbelah. Ayo kejar Musa. Kejar. Nabi Musa pun segera lari. Kemudian setelah pasukannya Fir'aun dan pasukannya masuk ke dalam hutan, Nabi Musa sudah seberang. Nabi Musa pun memukul kembali lautan sehingga tertutup. Gimana tertutupnya? Lautnya. Stop. Akhirnya Raja Fir tenggelam. Tolong. Lalu apa yang terjadi? Fir'aun dan pasukannya tenggelam. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Raja Fir'aun akhirnya mati bersama pasukannya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, dengan Kak apa ya Kak Eka? Ini Ustadz, coba ulangi Ustadz. Ustadz nggak kenal Ustadz? Siap-siap Ustadz. Dengan Kak apa nih? Ini dengan Kak Rahmi Ustadz. Dengan Kak Rahmi ya. Luar biasa nih Ustadz. Saya belum melihat pemateri langsung. Biasanya sama boneka ini sama dengan anak Ustadz. Makanya tinggi sekali nih Ustadz pas ilmunya Ustadz. Ya, yang pertama catatannya kalau kita tampil dengan anak-anak, maka siap-siap dengan kondisi si anak, ya. Nah, jadi itu sangat berpengaruh. Terkadang kita buyar cerita kita atau kisah kita itu bisa buyar. Pernah sekali suatu ketika tampil di sebuah TK, itu ada seorang anak yang dia naik ke atas panggung. Ya. Nah, itu kan kita yang sedang berkisah, sedang serius, tiba-tiba ada selaan demikian. Nah, ini tinggal bagaimana pengalaman kita. Nah, jadi yang kami lakukan ketika itu adalah menjadikan si anak ini sebagai partner. Nah, jadi partner ketika kita menyampaikan kisah. Jadi ketika ada contoh-contoh demikian, jadi kita bisa sampaikan. Bisa mengajak si anak ini menjadi teman. Udah diajak turun sama gurunya, tapi memang si anak ini memang aktif, jadi akhirnya enggak jadi turun si anak dan akhirnya tetap di panggung sampai saya habis berkisah. Ini juga based on pengalaman, jadi bisa saja kita mengambil anak-anak ataupun ketika ada momen seperti yang tadi saya sampaikan berbasis pengalaman saya. Nah, itu bisa kita jadikan anak-anak itu sebagai partner. Tapi tetap tadi ya, kalau sebagaimana tadi Kak Rahmi tampil dengan anandanya, maka siap-siap dengan kondisi si anak. Nah, yang kedua, terkadang kondisi kita tampil berdua atau tadi ada dengan boneka dan sebagainya, itu salah satu cara untuk menghilangkan nervous. Ya. Terkadang kita nervous, ya, tapi ketika ada partner, kita jadi agak lebih pede. Nah, jadi kalau memang ada yang rasa-rasanya PD-nya agak sedikit kurang, ya mungkin bisa diajak orang lain berkisah bersama atau mungkin bisa dipanggil salah seorang anak untuk menemani beliau berkisah atau juga bisa memakai wasilah tadi boneka. Boneka ini pilihan ya. Ini tergantung sekali dengan pengkisahnya. Kalau pengkisahnya nyaman dengan boneka ya silahkan ya. Tapi ada juga pengkisah yang dia tidak nyaman dengan boneka, maka akhirnya dia tampil dengan dirinya sendiri. Ada juga pengkisah nanti yang memanfaatkan instrumen, ya. Instrumen musik dan sebagainya untuk menambah menambah cita rasa kisahnya. Itu ada juga. Tapi guru kami ya, itu tidak Kak Ari dan juga Kak Bimo selama kami menemani mereka beberapa kali di Banda Aceh,
kami menjumpai kedua guru kami ini tidak memakai alat apapun, tidak memakai instrumen apapun, mengalir saja, dan ternyata alhamdulillah juga menarik. Kemudian tadi yang terakhir ya, momen terakhir tadi itu anak Kak Rahmi tadi berteriak, ini sepertinya apa namanya sudah sering nih sepertinya kisah ini disampaikan sehingga anak ini akhirnya kayaknya familiar dengan kisah ini sehingga bisa menirukan beberapa gerakan tadi sepertinya. Ya, itu mungkin Kak Eka beberapa hal dari 7 peserta atau 7 orang yang mengirim videonya. Dan catatan penting dari semua ini, catatan pertama adalah alhamdulillah rumah kita sama semua ya. Ada yang kena coretan sama anak-anak, kemudian ada buku-buku juga alhamdulillah. Jadi saya rasa ini semuanya alhamdulillah, mudah-mudahan rumah-rumah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian catatan kedua dari semua yang tadi, ya ini alhamdulillah semuanya sudah punya bakat dalam menyampaikan kisah dan juga read aloud-nya. Ya, tinggal bagaimana mengasah kembali agar kisah yang kita sampaikan bisa lebih baik lagi. Kemudian catatan yang terakhir yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bagaimana kita kemudian ya, mendakwahkan kisah ini, ya. Mendakwahkan sirah nabawiyah, ya, mendakwahkan teladan-teladan ini ke umat, yang sebagaimana tadi video di awal tentang SDI, bagaimana umat ini kemudian lupa dengan sejarah-sejarahnya sehingga sibuk dengan hal-hal yang lainnya, yang hal-hal tersebut sebenarnya nggak perlu. Ya, tapi ini kalau kita mulai kembali mendakwahkan, kalau bahasa teman-teman di tablik mungkin risau, ya. Kalau bahasa di komunitas-komunitas dakwah yang lainnya, bagaimana masalah qadaya umat ini kita perhatikan, ya mudah-mudahan apapun peran kecil kita dalam berdakwah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catat sebagai kebaikan dan itu menjadi bahan agar kita bisa bertemu dengan Allah dengan husnul khatimah, karena Allah katakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal yang kalian persiapkan untuk menghadapi kematian adalah ketakwaan. Mungkin itu Pak Eka, 7 peserta yang sudah sudah tampil, yang sudah menyampaikan kisahnya ataupun latihannya. Kami beri waktu Ustaz untuk melakukan penilaian karena alhamdulillah nanti ada hadiah yang akan dibagikan dari panitia, dan mohon maaf kepada para pemenang yang berada di luar kota, biaya pengiriman itu ditanggung sama pemenang. Itu kabar yang mau kami sampaikan. Yang kedua, kepada semua peserta yang hadir malam ini akan mendapatkan promo spesial. Silakan menghubungi admin ataupun panitia yang telah memberikan informasi di grup Wuru-Wuru. Ada promo dari SDI yang akan diberikan kepada semua peserta yang hadir. Karena mohon maaf, kita tidak bisa tampilkan, tapi silakan nanti akan dibagikan informasinya itu di grup. Dan kepada para peserta kami ucapkan terima kasih. Semoga jangan lupa untuk selalu berlatih dan berlatih terus, karena latihan itu akan mengasah suatu pisau yang tumpul sekalipun akan sangat tajam. Tapi bila tidak latihan, pisau tajam akan kembali tumpul. Nah, sudah bisa Ustadz ditampilkan langsung untuk pemenangnya, Masya Allah. Jadi ini sebagai salah satu bukti bahwasanya ini acara tidak ada intimidasi dari apapun, makanya pemenang dari dapatkan. Intimidasi ya. Sama dinilai itu biasanya ada titipan. Ini langsung dapat nih. Baik, tafadhol Ustaz. Iya. Dari 7 video yang kita saksikan bersama-sama tadi, ya. Ini kan lebih ke
pribadi ya, lebih pribadi karena nggak ada dewan hakim yang lain ya. Siap, Ustaz. Saya memilih Kak Nia dari Bogor sebagai pemenang pertama. Kemudian ada Kak Devi dari Aceh Besar dan yang ketiga Kak Yuyun dari Banda Aceh. Ya, betul ya? Ya, Ustaz. Ya. Jadi Kak alhamdulillah Nia, Kak Devi dan Kak Yuyun. juara 2 KDP dari Aceh Besar, dan yang juara 3-nya Ustazah atau Bunda Yuyun dari Banda Aceh. Barakallah kepada para pemenang. Semoga tetap semangat. Mungkin ada lagi satu masukan atau saran, Ustaz? Ya, faksusil qasasah ya. Sampaikanlah kisah ya, mudah-mudahan orang itu mau berpikir kembali ya, mudah-mudahan kisah ini bisa terus kita dakwahkan, bisa terus kita kembangkan, dan anak-anak kita butuh kisah-kisah ini, terutama generasi-generasi sekarang, sehingga dengan kisah-kisah yang disampaikan dengan cara yang lebih apik, lebih menarik, mudah-mudahan bisa merasuk ke jiwa-jiwa ananda-ananda kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ayah Bunda yang kami muliakan, yang kami hormati. Kami persilakan untuk bertanya, 1-2 orang aja yang mungkin mau ditanya, kami persilakan. Karena habis sesi pertanyaan ini, kita akan tutup kegiatan kita ini. Kami persilakan, arrange, angkat tangan. Baik, kami persilakan. Ada aman. Alhamdulillah. Aman ya. Baik, kalau begitu kami ucapkan terima kasih. Tapi kepada Ayah Bunda, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan nanti tanya di grup. Insya Allah nanti kita akan sampaikan sama Ustadz, nanti akan kita jawab lagi di grup supaya ada bahan diskusi. Mungkin karena terpesona dengan tampilan-tampilan video tadi ya, sehingga bingung mau ditanya apa. Nggak apa-apa. Nanti kita akan tanya lagi, kita akan open, dan mudah-mudahan ini bukan hanya event sekali dan terakhir, karena nanti akan ada event lanjutan. Baik, semuanya ya Bunda yang kami muliakan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Pak Eka. Itu